Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan kepada semua rekan-rekan yang sudah ikut bergabung dalam diskusi virtual kali ini. Ya, untuk dalam beberapa hari kemarin yaitu mengenai Hari Sumpah Pemuda tepatnya. Tema Hari Sumpah Pemuda, momentum kebangkitan pemuda Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kemarin itu sudah terjadi berbagai macam aksi yang dilakukan oleh para buruh, mahasiswa, tani, ormas bahkan juga ikut meramaikan demonstrasi salah yang berpusat waktu itu di Istana Negara. Namun perlu diketahui beberapa aksi tersebut memiliki beberapa tuntutan yang salah satunya ada yang mengatakan dan ada media yang menyampaikan bahwa meminta Pak Presiden untuk turun dari jabatannya. Tapi untuk selengkapnya saya serahkan dulu kepada Pak Tony sebagai pembicara pertama kita. Silakan Pak Tony langsung aja. Masuk Nggak usah suaranya ya? terlalu resmi lah. Ya, masuk suaranya ya. Suaranya sudah masuk belum, teman-teman? Sudah Halo, Pak? suaranya sudah masuk belum? Suaranya Jelas sudah jelas. jelas ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi Ya jelas Pak. wabarakatuh. Welcome back teman-teman ya di Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, welcome back teman-teman di acara mingguan diskusi virtual dari Comfort Channel. Kita hari ini masih memperingati kemarin di Hari Sumpah Pemuda dan banyak sekali beberapa perayaan Sumpah Pemuda yang diselenggarakan oleh beberapa pihak. Di antaranya yang kita soroti adalah demo mahasiswa dan buruh ketika di Hari Sumpah Pemuda. Ini yang menarik bakal kita lihat hari ini ya, bakal kita diskusikan. Kenapa sih di acara Sumpah Pemuda harus ada aksi turun ke jalan? Apakah emang itu esensinya harus turun ke jalan gitu ya? Mau ngapain Sumpah Pemuda? Apa hubungannya dengan turun ke jalan? Sumpah Pemuda kan cuma kita bersumpah bahwa satu bangsa, bangsa Indonesia gitu kan. Terus bahasa, ngomongin bahasa gitu. Nah, ini apa ada yang nyinyir seperti itu, ngapain sih kalian turun ke jalan di acara Sumpah Pemuda, ada yang nyinyir kayak gitu. Makanya kita lihat dulu esensi atau kita lihat dulu tujuan dan apa tuntutan mereka ketika mereka turun ke jalan gitu ya. Ada yang bilang apa, nanti kita simak ada sebuah video yang nyinyirin gitu ya, yang nyinyir dan bilang ini orang-orang kurang literasi ngapain turun ke jalan. Kita tampilkan dulu sebuah artikel atau berita, kelihatannya teman-teman ya. Kita bakal bahas dulu apa tuntutan mereka gitu ya, apa tuntutan mahasiswa dan buruh ini sampai-sampai mereka bisa turun ke jalan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Tuntutan pertama teman-teman bisa baca di sini. Mereka mendesak pemerintah mencabut undang-undang Omnibus Law dan PP turunannya. Ya, yang kedua, mereka menolak penghapusan upah sektoral dan meminta pemberlakuan upah sektoral seperti semula. Buruh dan mahasiswa juga meminta pemerintah memberlakukan kenaikan UMK 15%. Ketiga, mereka mendesak pemutusan hubungan kerja PHK sepihak dihentikan. Keempat, praktik kriminalisasi dan penangkapan aktivis juga minta di stop.
Kelima, mereka menuntut persamaan hak dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Keenam, pemerintah didesak memberikan perlindungan kepada kaum buruh dan di semua sektor. Ketujuh, lembaga penegak hukum diminta pengusut tuntas dugaan kasus korupsi BPJS Ketenagakerjaan dan bantuan sosial COVID-19. Kedelapan, mereka meminta agar 58 pegawai KPK dikembalikan ke instansi mereka. Kesembilan, pemerintah diminta menghentikan rencana liberalisasi agraria dan pembentukan bank tanah. Kesepuluh, mereka meminta pemerintah melaksanakan reformasi agraria sejati sebagai jalan pemenuhan reforma agraria. Kesebelas, buruh dan mahasiswa meminta pemerintah menggratiskan biaya pendidikan di masa pandemi. Ke-12, stop kapitalisasi dan komersialisasi sistem pendidikan. Dan terakhir, mereka meminta demokratisasi dan kebebasan berekspresi di kampus diterapkan. Ini ke-11, 12, 13 tuntutan mahasiswa ya. Buat teman-teman, kita diskusikan dulu 13 tuntutan ini. Silahkan ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau ditambahkan tentang perihal demo tuntutan mahasiswa dan buruh ini. Silahkan. Izin menanggapi Pak. Ya. Mohon maaf, kembali ke poin pertama sampai ketiga. Ke poin pertama dan poin ketiga. Tiga ya. Poin pertama, dari tuntutan pertama, mereka mendesak pemerintah mencabut Undang-Undang Omnibus Law dan PP turunannya. Kedua, mereka menolak penghapusan upah sektoral dan meminta pemberlakuan upah sektoral seperti semula. Ketiga, mereka mendesak pemutusan hubungan kerja PHK sepihak dihentikan. Itu dia. Ya, itu Pak. Tanggapan saya yang tuntutan pertama sampai ketiga ini mungkin lebih fokus terhadap para buruh ya Pak ya. Ya. Yang kita ketahui bahwa Omnibus Law ini sebenarnya suatu masalah yang emang dari dulu belum kelar-kelar gitu. Dari mulai munculnya aja sudah menjadi kontroversial begitu kan. Bahkan berbagai macam aksi dari buruh pun tidak hanya dilakukan pada tanggal kemarin saja, sudah dilakukan pada tanggal 28 Oktober kemarin saja. Itu sudah dilakukan jauh-jauh sebelum Sumpah Pemuda ini. Tapi mirisnya yang kita ketahui bersama, setiap aksi, setiap apa yang dilakukan buruh, mahasiswa, itu menurut saya tidak digubris sama sekali oleh pemerintah. Nah, untuk klarifikasi ya, bahwa apa yang dilakukan kemarin itu termasuk evaluasi 7 tahun masa jabatannya presiden. Jadi kita itu enggak semena-mena ya merayakan Hari Pemuda dengan aksi turun ke jalanan. Kita juga mengevaluasi betapa pedulinya kita ke negara kita, betapa pedulinya kita ke pemerintah, presiden kita, bahwa tuntutan ini tuh sebenarnya jangan hanya sekedar tulisan saja gitu. Tolong digubris, tolong di apa ya namanya? Di tindak lanjuti lah. Jadi jangan hanya tulisan, ditulis dari berbagai media ditulis tuh kan tuntutannya. Itu hanya ditulis saja, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Salah satunya Omnibus Law ini, ya kita tahu lah, poinnya sangat merugikan para buruh. Khususnya ya saya pribadi juga sebagai buruh ya Pak ya. Karena ya sangat dirasakan lah. Contohnya gaji dan ini
tahun bonus AR itu pun sudah eh, merugikan buruh gitu. Jadi omnibus law ini sebenarnya dibuat bukan untuk kerja, tapi investor, khususnya investor asing. Pemerintah ini sebenarnya ingin apa ya? Istilahnya dia pemerintah ingin menaikkan pendapatan negara dari investor asing dengan cara menarik minat investor asing yang notabene investor asing itu memang sulit untuk masuk ke Indonesia dan mengembangkan berbagai hal. Contohnya dari mulai perizinan dan apapun lah itu. Dan akhirnya ya jadi dipermudah oleh Omnibus Law ini. Jadi Tapi dengan intinya gini, Omnibus Law Hendy. itu malah Hendy setuju ya tentang tentang tuntutan mahasiswa ini untuk menghapuskan Omnibus Law ya. ya setuju saya. Terus Hanya saja ya bagaimana itu tidak ada tanggapan sama Anda dari gini? Jika ada orang yang bilang orang-orang yang pengen Omnibus Law dihapus ini orang-orang yang kurang literasi lah, orang-orang yang nggak jelas gitu. Oh tidak, menurut saya justru orang-orang yang menuntut Omnibus Law ini ditutup itu justru orang-orang yang mengkaji isi dari Omnibus Law tersebut. Karena yang kita ketahui Omnibus Law memiliki pasal ribuan. Nah, jadi siapa orang yang mau mengkaji ribuan pasal tersebut, Pak? Justru ya kita yang sudah uh, udah apa namanya sudah mengkaji, bukan berarti kita semata-mata hanya minta membatalkan, tapi kita sudah mengkaji bahwa ini akan merugikan para buruh begitu loh, Pak. Ya tapi ada Itu loh, gini ada ribuan loh orang yang bilang orang-orang yang demo itu orang-orang nggak jelas, cuma orang-orang yang minim literasi gitu. Artinya apa? Ya mereka nggak tahu apa-apa, cuma kita lihat dulu ya videonya ya. Coba kita ada orang yang bilang seperti itu gitu. Kita lihat sebentar videonya ya. Boleh, boleh. Udah muncul belum? Udah muncul ya? Udah? Kita setel sebentar nih. Orang ini bilang Sedikit sama polisi teriak-teriak pelanggaran HAM dan lain-lain. Bentar. Emak-emak rem. Oke. Karta. Pelakunya ya mahasiswa dari BMSI, Bentar. Serikat Kita Buruh. dari awal aja. Tadi siang ada demonstrasi di depan patung kuda Istana Negara di Jakarta. Pelakunya ya mahasiswa dari BMSI, Serikat Buruh dari Kasbi, dan beberapa emak-emak rempong. Kita tahu kalau mahasiswa kan biasa demonya kan teriak-teriak, kita dibungkam, kita tidak boleh berekspresi, tapi teriaknya di jalan dan gak diapa-apain juga. Kalau disentil sedikit sama polisi teriak-teriak pelanggaran HAM dan lain-lain. Terus kemudian kelompok buruh juga kayak gitu. Terus-terusan aja bawa isu tentang Omnibus Law. Nah, masyarakat sipil yang tergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat itu atau gebrak, itu kayak nama soto sih, demo di dekat Istana Merdeka tadi. Lalu lintas di jalanan macet total dan kita semua tentu saja terganggu. Bilangnya sih aksi ini menyambut Sumpah Pemuda 28 Oktober. Nyatanya yang aksi cuma sekelompok pemuda dan sekelompok emak-emak yang hobi nyumpahin orang. Ketika aksi seperti biasa, sumpah serapah mereka berhamburan. Kelompok buruh seperti biasa lagi membawa undang-undang Omnibus Law. Padahal undang kita tahu dibuat untuk mempermudah Indonesia. Kalau investasi mudah, orang datang bawa duit bikin pabrik di sini, kan kesempatan kerja terbuka lebar. Oke. Itu tadi menurut pandangan Bapak ini
Omnibus Law itu dibuat untuk mempermudah Indonesia, Bung Hendi. Iya Pak, memudahkan Indonesia katanya. Tapi dia kan bilang itu untuk investor asing Pak. Tapi dia nggak tahu apa kerugian di buruh Pak. Hmm. Dia nggak tahu kerugiannya. Merasa kita buruh, Anda siapa? Begitu loh. Dia pernah bekerja di pabrik katanya. Jadi gini loh Pak, ada beberapa poin yang merugikan buruh, salah satunya ya perlu diketahui sektoral aja seperti UMK. UMK itu kan emang berasal dari Omnibus Law kan, Iya. sektoral. Hmm. Nah, contohnya kita begini loh. Yang kita ketahui, Mbak, sekarang contohnya aja ya, di Cikarang itu UMK itu 54 menjadi 400. Jadi akan di sektoralkan apa? Satu kopi di situ bisa makan, Mbak. Jadi nanti perusahaan otomotif, perusahaan perusahaan bisa makan gajinya, Pak. Sedangkan prosesnya berbeda gitu. Otomotif, Kelasnya beda. sektor otomotif dan sektor yang lainnya disamakan. Iya, begitu, Pak. Itu yang dinamakan sektoral. Itulah yang membuat kita merasa Kira-kira di yang disamakan yang bakal turun yang mana? Yang otomotif yang turun apa yang lain yang naik menyesuaikan ke otomotif? Kalau disamakan. intinya sama, Pak. Ya Sama. kalau sekarang kan ada rank ya, ada gap ya, otomotif biasanya lebih gede ya. Nah, nanti kalau disamakan misalnya Lebih tinggi. Ya. otomotif yang lain menyesuaikan ke otomotif apa otomotif yang menyesuaikan ke bawah gitu. Itu nggak berpengaruh, Pak, entah otomotif yang turun atau yang pabrik biasa naik. Hmm. Justru akan ada istilahnya ngapain kita kerja berat di perusahaan otomotif, sedangkan perusahaan pembuatan tempe itu bisa makan gajinya gitu. Kita kerja di perusahaan tempe aja gitu, Pak, bahasanya. Enak dong yang kerja di perusahaan tempe gitu ya maksudnya. Iya, makanya kita yang bekerja keras di apalah pekerjaan di otomotif itu berat, Pak. Ada yang ngelas, painting, ada yang assembling, merakit gitu kan. Itu sangat capek sebagiannya kan, itu yang itu disamakan dengan gaji yang adanya di perusahaan tempe gitu, Pak. Perusahaan misalkan perusahaan makanan ya, Ya. itu sama gajinya. Nah, menurut saya itu nggak logis gitu. Mendingan kita udah kerja di perusahaan makanan aja, atau mendingan bahan aja dah. Ya. Buat Itu teman-teman justru yang yang lain begitu. yang mau ngasih pendapat langsung aja ya. Jadi kita sambil jalan aja. Kita lanjutin dulu ya video si abang ini ya. Coba. Boleh, Pak. Saya bapak ini nggak ngerasa jadi buruh kayaknya. Hmm? Dia kan bukan guru. Iya, makanya jangan berkomentar tentang omnibus lah kalau bukan buruh. Ini apa Dia nih? tidak Ada apa ini? dirugikan, Mbak. Coba. Kita lanjutin dulu ya. Abang ini ngomong apaan? Kalau kesempatan kerja terbuka lebar, kan orang-orang yang nganggur bisa kerja. Aneh juga sih, ada peserta aksi yang ngakunya korban PHK, tapi teriak-teriak anti undang-undang Omnibus Law. Dia di PHK, kan mau cari kerja lagi. Sementara yang membuka ruang untuk ada investasi baru adalah undang-undang tersebut. Dan orang ini nggak suka sama undang-undang yang membuka kesempatan dia bekerja lagi. Nah, ini juga aneh. Kelompok mahasiswa bunga ya lain. Itu Iya, silakan. Bapak, tolong ya. Itu yang ditekankannya itu PHK aja. PHK aja tidak ada perjanjian, begitu loh. Tidak ada kesepakatan, begitu loh. Bapak ini tidak mengerti buruh ya. Jangan berkomentar tentang buruh lah kalau misalkan Bapak belum bekerja di pabrik. Aduh. Enggak, lanjutin ya. Dan lagi Boleh, seperti biasa, mereka ini demo, asal demo. Yang penting bisa ngisi konten TikToknya. Dan tuntutannya mulai aneh. Masa demo di acara Sumpah Pemuda, tuntutannya turunin presiden. Ini kan lucu banget. Apa hubungannya Sumpah Pemuda tahun
1928 lalu yang bilang bahwa nusa bangsa Indonesia, berbahasa Indonesia, ini kemudian dikait-kaitkan dengan penurunan presiden. Kayaknya demo mereka memang mencari-cari momentum aja. Sementara kalau kita tahu Indonesia sekarang sudah jelas prestasinya di depan mata, terutama dalam masa kepemimpinan Pak Jokowi. Terus kenapa minta diturunin? Oke. Ada yang mau nyaut nggak? Indonesia sudah sangat jelas prestasinya di kepemimpinan Jokowi. Silakan. Ada yang nyaut? Nah, prestasinya apa? Hah? Dia bilang prestasi di masa pemerintahan Jokowi. Apa prestasinya? Katanya apa prestasinya? Ya nanti tanya lah Saya sama tahu Bang malah ini. Nanti tanya Bang ini kayaknya. tolong teman-teman yang tahu prestasi Jokowi sekarang selama masa jabatannya apa sih? Ini ada pendukung Pak Jokowi kayaknya nih, Bapak Dede nih. Jokowi. Dede ayo. Bapak Jokowi itu Heeh. banyak Apa? yang kita ketahui itu semacam pembangunan rel kereta itu kan prestasi yang tinggi. Terus yang membereskan jembatan itu termasuk prestasi juga, jangan salah. Prestasi. Memindahkan ibu kota termasuk Yang prestasi. kalau pemindahan ibu kota kan itu belum dimulai, tapi sudah ada rencana, cuman sudah ada penggusuran duluan gitu loh. Dan Dede ganteng tolong Itu mengingatkan juga dulu. udah ada tujuan dari awal, emang udah ada tujuannya mau dipindahkan ibu kota itu ke Enggak, Bapak itu. kereta cepat. Saya tanya, Anda punya data nggak berapa biaya yang dikeluarkan negara untuk kereta cepat? Saya belum pegang data lagi. Nah, kan? Jadi Saya begini, belum Pak. pegang datanya itu untuk kereta cepat. Gini. Ini mungkin entah Eh, kita dengarkan dulu Sugan ya, prestasinya apa coba ya. Jadi biar agak jelas gitu. Ya, menurut Prestasi. Abang. Ya, boleh, menurut boleh, Abang Pak. Ini, yo. Kita dengarkan dulu prestasi Isu yang Bapak digadang-gadang Jokowi. biasanya nih ya, Yang- isu tentang Bapak utang Jokowi. luar negeri. Padahal mah kalau mau kita telusuri, Indonesia sampai saat ini justru termasuk negara dengan tingkat utang yang paling sedikit di antara negara-negara di seluruh dunia dibandingkan dengan PDB-nya. Akan sangat bodoh jika sebuah pemerintahan dalam satu negara justru tidak memanfaatkan sumber-sumber modal internasional untuk membangun dirinya. Padahal negara-negara di seluruh dunia berebut tuh untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan. Masa kita justru disibukkan untuk menolaknya? Kenapa isu utang ini terus diangkat ke permukaan? Agar terus-menerus memprovokasi publik. Karena publik atau sebagian besar masyarakat yang minim literasi mempersepsikan utang kayak dia pinjam di pinjol ilegal itu. Oke. Bapak udah. Ini bahas utang. utang. Bapak ganteng. Kalau Bapak ganteng. Tadi Bapak nyentil-nyentil prestasi Jokowi. Kenapa? Bacanya sekarang. Gak kuat Pak itu Pak. Itu mencakup hutang. Bapak prestasi Pak Jokowi itu utangnya gitu prestasi. Astagfirullah. Pak saya gak kuat Pak, aduh. Nah, gini Pak, tolong tahan dulu, sebentar dulu dah. Saya paling bawel nih ya, maaf. Jadi tadi beliau mengatakan bahwa utang Indonesia dibandingkan dengan negara lain itu nilainya lebih kecil. Tapi dia nggak nyebutin negaranya negara mana. Ayo, negara apa? Zimbabwe kayak Yang Zimbabwe. kecil. Anjir. Pak jangan nyebutin tentang masalah hutang lah Pak dah. Nah, Jadi lucu dengerinnya. iya kita kan Enggak, maksudnya kita kan lagi itu dengerin abang ini ngomong gimana sih. Oh iya. Gitu, Tapi Pak. lucu Pak dengerinnya Pak. Maksudnya dia nggak ngasih data yang jelas bahwa katanya Indonesia itu utangnya lebih kecil dari negara lain, tapi dia nggak tahu negara mana
berapa nilainya. Dia nggak nyebutin, itu punya data berarti apa doang. Mungkin dia ngebandingin Lanjut ini ke Amerika. Amerika kan hutangnya gede. Jepang juga hutangnya gede gitu kan. Oh jelas. Amerika kan utangnya gede, Jepang utangnya gede, tapi penghasilannya lebih gede lagi Pak. Penghasilannya lebih gede lagi. Indonesia apa penghasilannya? Indonesia dibilang utangnya paling kecil karena dia baru 40%. Harusnya Belum berapa, nyampe Pak Dede? 80%. Apa gimana Mas? Harusnya berapa persen? Karena harusnya Indonesia itu 60 minimal 60% ya. Kita itu masih punya 20% lagi untuk Jadi Untuk kita apa? masih utang Untuk terus ya. berhutang. Masih utangnya Iya. kurang ya. Iya, kita masih kurang 20% lagi. Lumayan Oke, itu buat beli kita utang tempe. Aduh. Wahai, Bapak siapa ini? Bapak Eko Kun tadi. Iya, Saya baru silakan. dengar malah. Kita dengerin lagi lah Bapak ini ngomong, ayo. Oke, Utang siapa? dianggap Kita nyusahin dengerin karena aja sambil bakal ketawa-ketawa dikejar-kejar ya, Pak, ya? sama debt collector. Jadi utang negara itu disamain kayak utang panci, disamain kayak utang buat modal dagang lontong. Ini kan aneh. Tapi persoalannya persepsi publik tentang utang ya seperti itu. Makanya isu utang ini terus-menerus mereka bombardir agar publik tidak bisa melihat dengan jernih. Tapi emang orang-orang jenis ini nggak penting untuk melihat kenyataan yang ada bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat hutang yang minim dibanding negara-negara lain. Coba aja deh cek deh, masyarakat kebanyakan puas kok dengan kinerja pemerintahan Jokowi sekarang. Pada periode kedua, tingkat kepuasannya bahkan mencapai 81,2%. Ngeceknya kemana? Ini Masyarakat Ngeceknya kemana? masyarakat Ngeceknya kebanyakan kemana? Tolong kasih linknya ke saya. Enggak Kasih linknya ke saya buka sekarang. dia ini merujuk ke survei. Ini hasil survei yang dilakukan Oh, Indonesia iya. Election and Strategic atau Index Research pada tanggal 20 sampai 30 Mei 2000. Jadi merujuk ke hasil survei katanya 81% masyarakat puas dengan kinerja Jokowi. Ada gak Tapi kan videonya? itu tidak keseluruhan, Pak. Hah? Orangnya deh. Siapa sih yang ngomong kayak gitu? Mungkin surveinya di Iya, kolam. saya juga bingung, Pak. Jangan-jangan Di kolam yang renang ya? Kolam ikan atau kalau nggak salah itu. Surveinya di kolam doang kalau ya. survei, Bapak kalau mau survei gitu ya, Pak ya. Dia Survei mungkin itu yang ngambil net. sampel kayaknya, Pak, bukan ngambil survei. Apa ngambil apa? jelas. Jadi surveinya itu Ambil dia ngambil sampel, Pak. Mm-mm. Mungkin dia hanya mengambil ke titik terbaiknya aja gitu loh. Iya, dia kan nggak ada datanya. Minta datanya dong. Ada gitu loh. Yaudah, Kalau mau berani adu data kita bisa bikin survei kok. Pak, mau. Yaudah, nanti Kita juga Kompos bisa ya, Pak? bikin survei ya. Kompos bikin Iya, Boleh Pak. lah. Kompor kita bikin survei untuk se-Indonesia aja, Pak. Jangan tanggung-tanggung lah biar punya data yang pasti gitu loh. Nanti kalau survei kita tidak mendukung data dari dia, kita disebut survei abal-abal. Iya. Ya kan menyebutinnya juga abal-abal, nggak jelas datanya dari mana, Pak. Surveinya dari orang. Kita kan kalau misalkan ngambil sampel gitu ya, Hmm. masa iya satu orang melibatkan 1 juta orang kan nggak mungkin, Pak. Ketahuan orangnya. Hmm. Kalau dia nggak ketahuan, siapa? Mendata doang. Ngomongan doang. Jadi lanjutin dulu dah. Abah sih abang ini. Oke. Oke, siap, kita dengerin aja, belum Pak. lama. Bahkan dunia internasional aja muji Indonesia. WHO memuji bagaimana
kepemimpinan Presiden Jokowi mampu untuk menggelar program vaksinasi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Kita sekarang udah hampir 200 juta orang yang divaksin. Pada vaksin kedua mungkin lebih sedikit lagi. Bahkan sudah ada 1 juta orang yang sudah mendapatkan vaksin booster atau vaksin ketiga. Seorang profesor di Singapura bernama Kishore Mahbubani menyampaikan sejumlah pujian juga. Kishore Mahbubani menyebut Jokowi berhasil memimpin di salah satu negara yang paling sulit diperintah di dunia. Jadi dalam Ini dia ngomongin ini ya, profesor yang dari Singapura itu. Ya, Enggak. Masalah vaksin. Masalah Vaksin. 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 Masalah vaksin. Itu Ya. karena dipaksa. Vaksin itu dipaksa Benar. ya, karena kalau tidak Saya punya mendukung Hendy sekarang. tidak Tadinya punya saya mau mendukung ke pemerintah, cuman gara-gara ngedenger hutang tadi jadi ngedukung Hendy aja lah. Ya udah. karena harus divaksin karena ingin sehat, no. Divaksin karena ingin bisa masuk PT, yes. Jadi enggak murni. Namanya Ya. itu vaksin. Ya, Nggak ini murni. nggak murni, Pak. Sudah ada datanya nyampe 280 juta orang yang sudah divaksin. Terus ada tadi dibilang sama Pak Eko, katanya ada 1 juta orang lebih yang sudah mendapatkan vaksinasi ketiga. Tapi kan yang 1 juta itu pastinya bukan dari pihak kita dong, dari masyarakat kecil. Dia mendapatkan dari apa ya? Ya mungkin kabinet kedokteran sendiri juga udah banyak, Pak. kabinetnya Dia itu vaksin ketiga itu yang dapatnya kedokteran dulu. Jadi kita itu masyarakat belum dapat. bisa jadi. Tapi jangan sampai dapat lah, kalau yang ketiga mah capek, 2 kali aja sakit, Pak. Enggak gini. Dia menyoroti keberhasilan vaksin. Dia enggak berfokus ke Iya. masalah utamanya yaitu pandemi. Coba kalau kita lihat prestasi negara-negara luar ketika dia menyelesaikan pandemi ini lebih cepat kan, nggak berlarut-larut, sedangkan di Iya, Indonesia betul. ini sampai hari ini kita masih berlarut-larut dengan Masih pandemi melaksanakan gitu ini, Pak. ya. Di negara lain Iya, betul. mereka udah nonton sepak bola bareng-bareng gitu ya, tanpa Udah bebas, jaga jarak, tanpa Iya, udah di stadion kan. iya. Tapi di negara kita kan masih sangat terbatas, jadi dia nggak mempersoalkan masalah itunya apa ya, yang inti dari pandeminya, malah ngomongin vaksin. Ya kita tahu vaksin sendiri kan ada banyak muatan ekonominya sendiri gitu ya, ada yang Iya. jual gitu. Dia enggak Ada satu, boleh saya minta pertanyaan, Pak? hmm. Vaksinasi ini sebenarnya untuk kesehatan masyarakat, untuk menambah pemasukan negara. Kalau Masih. kalau saya boleh jawab nggak? Salah, silakan. Boleh? Silakan. Kalau menurut saya ya, vaksin ini bukan untuk menambah pemasukan negara, Waduh. tapi untuk menambah pengeluaran negara dan menambah hutang negara. Vaksin Enggak kan maksudnya. Ya, kirain yang saya dapat gini loh. gratis itu masyarakat karena udah dibayar sama negara. Negara pun minjam sama IMF, Om. Enggak, maksud saya kirain saya begini loh, Pak. Sehat gitu kan. Tapi mungkin saya bukannya seujon atau gimana ya. Mungkin di belakang itu kan yang kan dibeli kan, itu beli kan, beli kan. Ya. Otomatis mungkin ada satu bisnis untuk mendapatkan keuntungan kan. Ya, wallahu alam lah pasal itu. Entah Kalau pribadi tapi untuk bisnis, kalau untuk bisnis ya, ngomongin tentang bisnis. Soalnya kan negara kita tidak menciptakan vaksin. Atau Iya. emang kita punya vaksin? Berarti yang untung bukan negara kita dong. ya mungkin kita kan Iya, nggak kan? tahu. Kita kan nggak tahu perjanjiannya apa sama yang punya vaksin. Ya. Kalau misalkan ada perjanjian pun, mungkin misal nih dari negara Amerika dia mengirim vaksin negara. Sinovac atau apa gitu. Kita mungkin bisa menjadi pribadi.
Kalau ngomongin Bisa menjadi vaksin pribadi. ya, sebenarnya kita bisa nggak sih bikin vaksin? Bisa Ya sih. harusnya bisa, Pak. Harusnya bisa. Bisa, Pak. Cuma Soalnya kan sudah ada contoh dari negara-negara lain, Pak. iya, bukan ya salah satunya itu. Terus kedua, nah, emang ada alasan kuat dari pemerintah karena kita nggak bisa bikin vaksin itu katanya fasilitasnya kita kurang memadai gitu. Cuman yang saya ketahui bahwa di ITB itu kan di ITB ya di beberapa universitas kita yang notabene jurusan dokter, saya rasa kita sudah lumayan, sudah cukup loh untuk membuat vaksin ketika emang dipercaya dan diizinkan, kan ya, kita tahu sendiri lah. Ini tuh Iya, kita itu tidak mendapatkan izin negara sendiri. yang Ya, praktis. tapi intinya negara berhasil ya memvaksin rakyatnya gitu kan. Nggak peduli dari itu mana caranya. duit. Hah? Kalau urusan duit mah gampang, itu bisa minjem ke IMF. Oh gitu ya. Jadi intinya negara berhasil memvaksin rakyatnya gitu ya, walaupun vaksinnya entah dari mana gitu. Iya, benar. Kita lanjutin dulu dah. Kita lanjutin dulu ya. Ya, lanjutkan aja videonya, Pak. Dalam kacamata profesor ini, Indonesia ini, masyarakatnya itu nggak mudah dipimpinnya. Dan seorang Jokowi mampu memimpin masyarakat Indonesia untuk mewujudkan prestasi demi prestasi. Misalnya lagi, demi mewujudkan keadilan energi di seluruh wilayah Republik Indonesia, kita udah dengar bagaimana Presiden mencanangkan kebijakan bahan bakar minyak satu harga. Harga minyak di Papua sama dengan harga minyak di Sumatera. Dan ini sangat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian timur. Belum lagi keterampilan dalam mengambil alih Freeport. Dulu Freeport ini kayak hantu bagi Indonesia. Seolah-olah itu adalah kekuasaan Amerika yang mengeksploitasi kekayaan Papua sedemikian rupa dan gak bisa disentuh. Seolah-olah itu banyak banget hantunya. Kalau disentuh maka Indonesia akan bergolak. Ternyata nggak juga. Di tangan Pak Jokowi kita dapat 51% saham Freeport. Setelah 51 tahun Freeport McMoran menguasai hampir seluruh saham perusahaan itu di Indonesia. Tapi begini, kenapa aksi-aksi dengan isu yang irrelevan itu yang nggak relevan terus? Oke. Tadi sempat singgung Freeport ya. Pemerintahan Jokowi berhasil mencaplok Freeport. Benar, Pak. 51%. Ini sempat digaung-gaungkan tentang keberhasilan pemerintah Jokowi ya. Tapi ada yang tahu nggak dana untuk membeli saham Freeport ini dari mana? Kas negara apa pinjem? Pinjem, Emang negara punya kas? pinjem. Nggak ada. Kan kirain maksudnya kita kan bayar pajak, harusnya ada kas dong. Enggak, jadi gini, untuk Kan pajak kita buat bayar utang, Om. Utang kita udah gede, Om. untuk mengambil saham Freeport ini, Indonesia mengeluarkan bond, obligasi, menjual obligasi, dijual. Nah, ininya uangnya dibuat untuk membeli Freeport. Jadi obligasi ini nanti yang harus terus dibayar oleh pemerintah. Seperti kita ketahui ternyata Freeport itu dividen yang kita hasilkan 51% itu masih kurang penghasilannya untuk membayar obligasi itu. Jadi masih tekor. Freeport ngasihnya berapa, kita bayar hutangnya berapa. Gitu. Jadi ini bakal jadi terus tunggakan pemerintahnya. 51% itu. Jadi bukan ketika kita ngambil 51% ini bukan kita untung, bukan. Kita malah tekor gitu. Ini kehebatan yang sangat luar biasa menurut saya gitu. Iya. Oh. Saya juga mendukung kalau ke situ, Pak. Saya Itu awalnya prestasi yang terbaik, Pak. 51% itu kan cukup gede, Pak. Tapi kalau buat bayar utang nggak cukup. Ya,
Saya cukup kaget sih ketika dengar Freeport katanya udah sahamnya dapat 1%. Tapi setelah benar bahwa dari obligasi ya sangat mengecewakan lah. Karena apalagi orang gitu, aduh. Jadi sistemnya kita beli saham, tapi uangnya ya hasil pinjam. Enggak, emang apa bedanya kita ambil motor DP-nya pinjem juga. Setoran buat motornya, setoran buat DP-nya juga. Jadi kita double setoran, lumayan itu buat beli cabe sisanya. Ya, coba kita lanjutin dah. Untuk Ya, oke. pembahasan Freeport sepertinya kita butuh waktu yang lebih ya. Iya Kita benar Pak. lanjut, bukan cuma hari ini. Beberapa waktu lalu juga aksinya terus menerus didengungkan dengan tuntutan satu, turunkan presiden. Turunkan presiden dengan isu yang tidak jelas. Tapi aksi ini penting mereka terus dengungkan. Isu turunkan presiden terus ingin mereka gelindingkan agar masyarakat confused, bingung. Kok ada ya orang bikin aksi dengan isu yang sama sekali bertentangan dengan kenyataan? Ini yang menjadi pikiran kita. Kenapa aksi ini terus-menerus digulirkan, padahal isunya berbanding terbalik dengan kenyataan? Karena mereka nggak penting dengan kenyataan itu. Mereka cuma ingin terus-menerus mengatakan kepada publik Indonesia bahwa Indonesia saat ini tidak maju. Bahwa Indonesia saat ini sudah salah jalan. Bahwa Indonesia saat ini tidak lagi bergerak ke arah kemajuan. Kenyataannya nggak gitu, nggak apa-apa bagi mereka. Toh masih ada orang-orang yang minim literasi, orang-orang yang nggak ngerti tentang informasi yang sesungguhnya. Nah, orang-orang inilah yang mau disasar dengan situasi yang kita kenal dengan post-truth. Artinya, kebenaran nggak penting. Yang penting adalah terus-menerus diteriakkan. Kenyataan nggak penting. Yang penting adalah bagaimana kampanye buruk yang terus-menerus mereka sampaikan. Sebagian masyarakat memang terpengaruh. Ketika mereka melihat, tuh di zaman Pak Jokowi ada jalan tol yang bagus, ada bandara yang banyak, kemudian banyak juga bantuan sosial yang mereka rasakan. Tapi ketika nonton TV kok ada aksi orang minta Pak Jokowi turun ya. Itu membuat masyarakat bingung. Itu membuat masyarakat aneh. Ini apanya yang salah? Yang salah adalah orang-orang itu bergerak dengan khayalannya saja. Oke, jadi teman-teman seperti mahasiswa yang menyuarakan itu bergerak dengan hayalan. Kamu mungkin lagi menghayal Hendy, Dede Anggara. Bapak, tapi sebelumnya datang Hayalan Bapak. gawe Om. Bapak, gini loh Bapak. Balik lagi ke 13 tuntutan yang tadi. Ya. Itu kan berdasarkan apa yang terjadi, Pak. Itu kan berdasarkan apa yang telah terjadi dan kita kaji. Tapi faktanya enggak gitu. Indonesia ini udah maju gitu. Jadi kalian cuma Maju kemana Bapak? menghayal. Indonesia ini diam di tempat yang ada mundur. Tidak tuh. Ekonomi kita aja harga beras sudah makin mahal, bukan makin murah. Jadi otomatis negara kita bukan makin maju gitu loh. Pajak Jadi, makin tinggi. Enggak, maksud Kalau saya negara maju itu pajaknya minim, bukan tinggi. apa? Tolong dengarkan saya sebentar. Ya. Sekarang BPJS naik, BPJS kesehatan naik, BPJS tenaga kerjaan pun naik, pajak juga, oke? Tapi UMK itu disamaratakan alias turun, gaji turun, Ya. di PHK majunya dari mananya Pak? Terus utang negara banyak. Kita ngapain pajak naik, BPJS naik, BPJS tenaga kerja UMK turun, tapi utang masih gede.
bego. Ya itu yang Boleh tadi bilang gitu. Gak boleh, gak boleh. disebut, yang disebut eh kalian lagi menghayal negara ini kan sudah maju tapi kalian menghayal gitu ya. Oke lah, kita dengerin dulu lah kata abang ini ya. Ya kita dengerin lagi ya. Yung, Para penghayal ya ini kita kan kalian. yang kita kalau BPJS kesehatan naik, BPJS Hah? ketenagakerjaan naik, pajak Bentar, Pak. naik. Hmm? Ya, tadi juga kan Ya, udah gimana? membahas tentang bantuan sosial Oh. gitu ya, Pak. Tadi kan ada pembahasan tentang bantuan sosial. Iya. Iya. Kamu kan Kan tadi bantuan sosialnya diembat, terus kebijakannya dinyinyirin katanya kan gitu. iya, tahu. Tapi kan kalau misalkan kita juga kan kemarin pas ada bantuan sosialnya, kapan coba pas kejadian COVID pertama kali itu buat UMKM katanya sekitar 2.400.000 yang pertama, terus yang kedua 1.500.000. Ya. Itu kan beda tahun. Itu 1 tahun sekali, Pak. Mm-mm. Dapatnya kita Hanya kagak jualan itu nyampe berapa Untuk satu bulan gitu loh, Pak. Uang 1,5 juta sama 2 juta itu nyampe kemana? Katanya buat modal, tapi kok nggak dipakai sama kita, habis buat jajan aja gak cukup, Pak. Iya, iya, iya. Pak. Oke, gini. Ya, saya tidak Gimana nurunin? dari kebijakannya karena ya emang saya sendiri pun merasakan bantuan kemarin terakhir itu BSU ya, bantuan sosial upah. Itu sebesarnya 1 juta rupiah. Dengan hanya untuk masa PKM beberapa bulan yang lalu, level 4 itu diturunkan untuk para pegawai atau buruh yang gajinya di bawah 5 juta. Itu dikasih 1 juta. Ya, saya merasakan, Mbak. Saya emang sangat tangan lah untuk Pak Jokowi, luar biasa. Buruh aja yang gajinya di bawah 8 juta, ya kita masih Ada yang masuk dikasih lagi. itu. Kasih bantuan Silakan. luar biasa loh. Ada yang masuk lagi, Keren, silakan tapi yang baru bergabung dulu ya. Kita ini dulu yang baru bergabung. Mungkin yang baru bergabung silahkan nyimak ya diskusi kita hari ini. Kita lagi ngomongin tentang bahas videonya Eko Kun tadi ya. Kita dengerin dulu apa yang beliau sampaikan. Kita lihat, ayo. Orang Oke, itu siap. bergerak dengan informasi yang memang tidak berlandaskan data. Tapi yang mereka lupa bahwa masyarakat sekarang udah cerdas. Mereka bisa mengkonfirmasi apa benar yang mereka omongin bahwa Indonesia nggak maju. Ketika mereka melihat dalam kehidupannya dan membandingkan dengan kemajuan atau negara-negara lain, enggak loh, Indonesia atau punya kemampuan cukup loh dalam menghandle masalah COVID-19. Indonesia nggak kalah sama Singapura. Singapura sekarang lagi deg-degan lagi gelombang ketiga. Amerika juga gitu, Eropa juga gitu. Sementara cara penanganan COVID di Indonesia itu lumayan seimbang antara faktor kesehatan yang mampu direm sampai tinggal 11, sekian persen, sementara di seluruh dunia rata-rata dunia 18, sekian persen. Jadi kita lebih rendah dari rata-rata dunia. Dan yang kedua dari sisi ekonomi, di tengah rapot ekonomi negara-negara lain pada anjlok, kita masih tetap bertahan dan mungkin saja ekonomi kita pada akhir tahun ini bisa tumbuh sampai 3 atau 4% setahun. Bayangin di tengah kondisi COVID kayak gini, ekonomi kita masih berlari. Masyarakat nggak ada yang kelaparan gara-gara COVID. Iya, banyak PHK. Iya, ekonomi agak stuck. Tetapi kita tidak serusak negara-negara tetangga kita. Kita tidak serusak bahkan Amerika atau Eropa. Jadi targetnya dari demo-demo yang tidak relevan ini, apalagi kalau bukan mensasar pemerintahan pasca Jokowi. Dan kita tahu ketika Pak Jokowi sekarang berhasil membawa Indonesia ke titik ini, untuk merusaknya pertama dengan menanamkan informasi bahwa ini gagal. Dan yang kita bingung bagaimana
di apa yang mereka sebut dengan keberhasilan. Kalau dalam konteks yang sudah real saja mereka masih teriak-teriak gagal. Nah, ketika orang-orang terus berkampanye negatif tentang Pak Jokowi, targetnya siapa lagi kalau bukan orang-orang atau calon-calon pengganti Jokowi yang nanti akan melanjutkan kepemimpinan beliau. Karena apa? Karena keberhasilan harus dilanjutkan. Kalau tidak kita akan setback ke belakang. Sayangnya masih banyak orang yang percaya dengan informasi yang tidak punya basis data kayak gini. Pemerintahan gagal tapi paling dulu antri ketika dapat bantuan dari pemerintah. Jokowi gagal tapi paling dulu antri masuk ke ATM ketika mereka mau cairkan PKH. Nah, itu yang terjadi. Dan banyak juga orang yang terpengaruh oleh informasi kayak gitu. Buktinya apa? Buktinya survei terhadap Anies Baswedan masih lumayan dan masih sekitar 10% lah. Masih sekitar ada 10% orang yang percaya bahwa Anies itu punya prestasi. Meskipun target rumah DP 0% 200.000 unit cuma rumah DP 1.000. Nyasarnya ke DKI ya, nyasarnya ke Anies ya. Jadi ini yang agak bingung menurut saya nih. Jadi kan mahasiswa nuntut tadi beberapa tuntutan, tapi kok jadi hubung-hubungkan dengan DKI Jakarta, pemimpin DKI Jakarta ya. Mungkin saya paham dengan Eko Kun tadi ini, setiap ada kebijakan, ada tuntutan, ada perlawanan dari pihak-pihak yang kurang puas dengan kebijakan ini, jadi dilarikannya ke sini gitu, ke Anies lah, ke apa. Jadi selalu ke situ gitu. Entah gimana Bapak saya ya. Saya boleh nanya. Iya. Ini Pak Eko Kun tadi mengomentari kita mahasiswa yang sedang berdemo di di patung kuda depan Istana Negara. Iya. Tapi kenapa beliau nggak membacakan isi keseluruhan dari tuntutan mahasiswa? Kenapa? Yang dibaca hanya Omnibus Law dan Jokowi diminta dimundur saja. Itu kan tadi udah jelas kata Eko Kun tadi itu, mereka yang demo itu tidak melihat kenyataan. Bapak yang dia ngomong itu nggak baca keseluruhan tuntutan mahasiswa. Karena apa kita selalu demo? Karena ketika kita aksi tidak didengarkan, Bang. Kita tidak ditanggapi. Benar itu, Pak. Setiap kita melaksanakan aksi, kita selalu dijaga di jalan, Bapak. Jadi kita tidak bisa menyampaikan aspirasi kita, Pak. Iya, demokrasi di negara kita itu sudah menurun. Gitu loh. Sudah hampir tidak ada. Ya. Jadi gini loh Pak, ketika emang dia mengatakan bahwa bantuan sosial itu suatu prestasi, salah. Itu tugasnya negara. Bukan prestasi ya. Bukan. Itu tugasnya, ya emang kewajibannya. Berarti dia pengen kewajibannya itu, tugasnya itu dipuji. Yang worth it dong. Contohnya gini, kita suruh sholat, kita pengen dipuji. Kita nggak sah, Pak. Jangan bahas-bahas sholat lah, nanti kayak mau deket pilpres lah. Nggak, maksudnya ketika dia mengatakan bahwa bansos itu suatu prestasi, terus Freeport dia dapat sahamnya, terus utang negara itu lebih negara lain, ya itu emang menurut saya bukan prestasi, tapi itu tugasnya yang emang harus dilakukan. Gitu ya. Emang mencapai, dia menjalankan tugasnya, bukan mendapatkan prestasi. Kalau prestasi itu suatu hal yang dilakukan di luar tugasnya dia. Saya Pak. Oke. Kita lanjutin ya, anak-anak penghayal kata Eko tadi.
terrealisasi 1000 Iya, ya kita selalu sampai menghayal, 1%. selalu Itu menghayal 4 bahwa tahun. negara Indonesia itu maju. Oke, innalillahi, entah innalillahi sekarang. Dan banyak lagi janji-janjinya yang nggak jelas. Tapi sekali lagi, bagi mereka, kenyataan nggak penting. Bagi mereka, data nggak penting. Bagi mereka, hal yang real itu nggak penting. Yang penting adalah propaganda. Sama, ya nggak penting tata kota, yang penting tata kata. Nah, dalam konteks inilah mungkin mereka akan terus melancarkan propaganda. Mereka akan terus berkata-kata, akan terus membuat mispersepsi sehingga orang tidak bisa melihat kenyataan dengan clear, dan mungkin saja masyarakat yang minim literasi bisa dipengaruhi oleh kata-kata manis, kalaupun sebetulnya amis. Kayak orang Amerika kemarin, ketika mereka percaya pada kata-katanya Donald Trump, ketika walaupun terang-terangan berbohong di depan publik, tapi dunia membuktikan masyarakat Amerika pernah ketipu untuk memilih presiden yang akhirnya membuat sebuah bangsa besar itu amburadul. Dan untungnya orang sadar, ngapain ya kita pilih presiden yang seperti itu. Akhirnya Trump tidak terpilih lagi di periode kedua kepemimpinannya. Kita khawatir kalau masyarakat terus dimanipulasi, dibohongi dengan jargon-jargon yang nggak jelas itu, tanpa berbasis pada kenyataan, Indonesia akan meniru Amerika. Dan ujung-ujungnya orang yang tidak punya prestasi kayak Trump, kalau di Indonesia itu mirip Anies, kan banyak samanya ya, mainin isu politik. Itu ya masih ngehajar Anies, jadi Trump nih disamain kayak Anies. Ada yang mau Tujuannya komentar? Pak, Ada yang mau komentar? tujuannya bingung Pak saya Pak. Ini sebenarnya dia sedang mendukung Pak Presiden atau sedang menghujat Pak Anies gitu loh Pak. Jadi intinya gini. Nggak ada tujuh. Enggak, jadi intinya gini. Aksi-aksi hari ini yang mendowngrade prestasi di pemerintahan saat ini. Ya, masuk Pak Yusuf. Masuk Saya kelihatan ya. Wih, Oke. suaranya jelas sekali. Sedang menggugat sedang menggugat Mang Adam. Mau adang. Saya tak menghilang dulu, belum mandi ini ya. Iya, iya. Aduh, nggak apa-apa Pak. Lanjut aja. Iya. Kita lagi ini Pak, lagi ngobrol santai, ngebahas video gitu ya, video dari seorang YouTuber gitu ya. Kita lanjutin dulu ya. Enggak, saya kalau mau hilang sorry ya, saya Ya, mau mandi dulu ya, kalau ya. pulang dari ini. Oke, Pak Yusuf. Lanjut. Ya, saya lanjutkan. Politisasi agama, mainin isu rasial, mainin isu yang nggak jelas untuk memanipulasi persepsi publik. Ini hampir sama orangnya. Ini mungkin yang akan berbahaya bagi masa depan kita. Dan kita harus mulai memahami bahwa yang diteriakkan di demo-demo yang sekarang, yang tadi itu dibawa isunya kebanyakan berbasis kebayaran mereka saja. Kita nggak mau hidup dalam dunia hayal. Kita maunya hidup dengan dalam dunia yang real. Kita Oke. Iya. Ngehayal, Mang. Iya, kita ngehayal. Kita ngehayal bahwa kalau Jokowi mundur kita itu rasanya negara ini akan lebih aman. Iya benar. Kita sedang berhayal ini. Kita sedang bermimpi semoga ke depannya negara ini semakin maju. Itulah mimpi kita. Ketika dia mengatakan kita menghayal, iya kita ngehayal. Tapi karena kita ngehayal Jokowi mundur, kayaknya negara kita akan lebih aman. Gini ya. Gitu. Soalnya yang kita ketahui bersama bahwa
banyak politisi sama apa sih namanya kayak Rocky Gerung dan yang lainnya, akhirnya di masa tertentu ini muncul loh yang dulu emang gak terlalu terlihat, gak terlalu muncul ke permukaan, sekarang muncul ke permukaan karena apa? Karena ya dia sudah capek. Pak. Karena kita rakyat Indonesia itu udah nggak didengarkan, akhirnya para politisi ini muncul ke permukaan untuk mewakili suara rakyat Indonesia. Gini ya, gini, saya ingin menyoroti gini. Kata si Bung ini, Bung Eko. orang yang datang dan demo menuntut itu tidak punya data, hanya berbasis hayalan. Kita pengen satu soroti aja tuntutan mahasiswa satu aja ya, jangan ke 13 tadi ya. Kalau ke 13 kita bahas sampai pagi kayaknya. Satu aja masalah Omnibus Law ya. Masalah Omnibus Law, ini ada catatan dari Presiden KSPI tentang Omnibus Law. Kenapa Omnibus Law ini harus ditolak? Ada 12 poin Undang-Undang Cipta Kerja yang ditolak buruh. Lihat. Jadi masyarakat yang datang atau mahasiswa dan buruh yang datang itu bawa data gitu kan, bukan berdasarkan hayalan seperti Bapak ini tadi. Yang pertama, benarkah uang pesangon akan dikurangi? Faktanya uang pesangon dikurangi, bahkan hal ini sendiri oleh pemerintah dan DPR. Jika uang pesangon dari 32 kali dikurangi menjadi 25 kali atau 19 dibayar pengusaha dan 6 bulan melalui jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Jadi fix ya, faktanya uang pesangon itu dikurangi gitu ya di UU Omnibus ini. Jadi yang katanya di ekonomi hayalan ini, yang kedua, benarkah UMKU dan UMS fakta upah minimum sektoral dihapus, kan UMK ada peratannya. Ini faktanya ya Bung Eko, ini fakta hayalan yang Anda sedang katakan tadi. Terus yang ketiga, benarkah upah buruh dihitung per jam? Faktanya aturan dalam Omnibus Law memungkinkan adanya pembayaran upah satuan waktu. Itu fakta ya. Jadi ketika nanti ada perusahaan memberlakukan upah per jam ini, ada undang-undangnya gitu. Jadi mereka nggak bisa dituntut gitu. Yang keempat, benarkah hak cuti hilang dan tidak ada kompensasi? Pak yang Ya, Pak. Ya. Itu yang merasakan itu. Kenapa? Saya sendiri yang merasakan itu. Ya. Saya sendiri yang merasakan bahwa upah sekarang hari. Ya ada tuh namanya bulanan sekarang. Ya. Kayak kerja Pak. Yang keempat ya, kita baca dulu ya. Benarkah hak cuti hilang dan tidak ada kompensasi? Faktanya cuti panjang bukan lagi kewajiban yang harus diberikan pengusaha. Faktanya itu ya. Yang kelima, benarkah outsourcing di semua jenis industri dan dengan kontrak seumur hidup? Faktanya, mana tadi kelima? Faktanya outsourcing bisa diterapkan di semua jenis pekerjaan tanpa terkecuali. Dulu outsourcing itu hanya batas di perusahaan di sektor yang berbasis ini ya, seperti security atau pembantu cleaning service ya. Sekarang semua bisa di outsourcing dari undang-undang turunan itu. Ini dampaknya dalam jangka panjang sangat mengkhawatirkan loh. Dampak dalam jangka panjang 10 tahun 20 tahun lagi kita bakal banyak punya generasi yang lost kerja, lost job gitu ya, karena mereka tidak diperpanjang dan sulit untuk masuk ke PT atau pekerjaan lagi. Terus, benarkah tidak akan ada status karyawan tetap? Faktanya karyawan kontrak tidak ada lagi batasan waktu. Ini bener nggak? Karyawan kontrak bakal terus diulangi kontraknya, diulangi lagi kontraknya. Kalau nggak dibutuhin ya udah, gitu ya. Fakta.
Enggak. dilempar. Jadi gini Pak, kalau misalkan yang saya tahu ya, yang saya dengar, bukan saya dengar, saya tanya langsung sama teman saya, itu kontrak dulu itu dia kontrak pertama dulu itu magang 6 bulan, lalu diperpanjang 2 tahun, perpanjang lagi setahun, perpanjang lagi setahun lagi, diperpanjang lagi 6 bulan, diperpanjang lagi 3 bulan, tidak ada karyawan tetap. Itu dia mengabdi selama berapa tahun tapi nggak diangkat-angkat karena ya emang peraturannya begitu, bukan karena perusahaannya tidak mau mengangkat peraturan ini. Ya. Dan kita mengabdi dan dari semua perusahaan itu menyetujuinya itu loh. 5 tahun, astaga itu udah luar biasa. Tapi jadi angkat-angkat karena ya ini peraturan ini Omnibus Law ini. Kita lanjutin. Yang ketujuh, apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Faktanya, perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak dalam Omnibus Law tidak lagi dikategorikan batal demi hukum dan upah selama proses perselisihan PHK tidak dibayar. Terus 8. Benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Faktanya karena outsourcing dan karyawan kontrak bebas, di mana mereka akan mudah direkrut dan dipecat, maka sulit bagi mereka bekerja hingga masa pensiun. Bener ya? Karena terus kontrak beda kok. Kan jaminannya dengan status pekerja tetap kan, pastilah hak-haknya juga. Nomor 9, benarkah semua karyawan berstatus tenaga kerja harian? Faktanya, Omnibus Law mengatur hubungan yang fleksibel dengan mudah rekrut dan pecat. Benar ya? Nomor 10, benarkah tenaga kerja asing bebas masuk? Faktanya, Omnibus Law menghilangkan kewajiban bagi tenaga kerja asing untuk memiliki izin. Ini yang jadi masalah besar ya, yang kemarin kita lihat banyak mondar-mandir tenaga kerja asing masuk, bahkan dalam level yang unskill atau orang-orang yang nggak punya skill kayak satpam atau cleaning service kayak gitu. Ini bahaya sekali. Benarkah buruh dilarang protes ancaman PHK? Faktanya, kekhawatiran ini adalah dampak dari meluasnya buruh outsourcing. Namanya buruh outsourcing, jangan macam-macam kalian banyak protes ya. Bisa kapan saja kalian bisa dikeluarkan kalau banyak protes gitu. Benarkah hari libur raya hanya pada tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti? Faktanya ini bisa saja terjadi sebagai dampak dari penerapan jam kerja yang fleksibel. Jadi karena jam kerjanya fleksibel bisa diatur sama perusahaan, hari tanggal merah pun bisa terus ini ya, nggak jadi ukuran gitu. Ini ya kajian 12 kajian dari Presiden KSPI. Ya. Benar banget itu Pak. Benar banget. Jadi yang ngehayal siapa sebenarnya sampai saat ini coba? Yang ngehayal kira-kira siapa ya? Ya tidak perlu dikatakan mahasiswa lagi berhayal Kak. Mahasiswa itu emang dari dulu itu selalu berhayal, jadi nggak pernah benar gitu loh. Nggak pernah benar di mata pemerintah. Emang mahasiswa itu selalu salah, walaupun kenyataannya dia yang berhayal gitu loh Pak. Gimana? Ya, ini dikit lagi lah kita selesaikan aja kata si abang ini. Banyak. Ya dikit lagi selesaiin aja si abang ini. Maunya hidup dengan ya, bener, yang real. Dan kalau tidak ada mau menilai sebuah keadaan, kita ingin menilai dengan kacamata yang lebih clear, yang lebih jernih, yang lebih cuma dimanipulasi, cuma di jargon gak jelas. Saya, Eko Kuntadi, hanya mengajak Anda berpikir. Tadi hanya ya terserah Anda berpikir. Terima kasih. Sudah lama kita Oke, jadi terakhir itu udah dari penutupan dia. Dia cuma ngajak kalian berpikir. Jadi jangan sampai terprovokasi dengan jargon-jargon dan penyesatan yang gak jelas. Gitu. Silahkan komentari. Ya, terakhir ada kata-kata harus berkaca dengan kacamata yang jernih. Berarti dari dulu kita itu selalu menggunakan kacamata yang burem, Pak. Ya, katanya begitu. Oke. Aduh, luar biasa. Satu lagi sih,
Pesan saya aja ya, bukan pesan sih, harusnya belum berakhir ya. Gini, Bapak Ekaput tadi yang kok tahu dan berkomentar tanpa dasar, tolong dengarkan kita ya, saya mewakili ya. Kita melakukan aksi yang dilakukan terus menerus hampir 3 bulan bahkan. Itu karena kita tidak pernah didengarkan oleh pemerintah. Kita nggak akan hanya dibubarkan, tapi juga dilanjutkan apa tuntutan kita. Kita lihat 13 tadi, sebenarnya masih banyak tuntutan kita, cuman yang poin 13 tadi yang paling penting yang harusnya Dan sampai saat ini ke-13 tuntutan itu belum direspon ya sama pemerintah ya. Belum, belum Pak. ada Pak Jokowi merespon Pak. pas satunya nggak ada, Pak. Ya, kabarnya ketika Soalnya, kemarin di teman-teman datang ke lokasi itu beliau kabur gitu ya. Bukan kabur, Pak, bukan kabur. Apa? Itu bukan Apa? kabur. Apa? apa tuh? Diisolasi katanya, diisolasi. Isolasi. Mandiri. Iya, isolasi, Pak. Itu bukan melarikan diri, itu bukan kabur. Tapi diisolasi. Mungkin cari padanan kata yang agak sesuai ya, apa ya? Sedang ada tugas di tempat lain gitu. Oh iya, benar. Yang ada tempat yang penting di luaran ada rapat mendadak gitu. Iya, iya. Ya, rapat mendadak tidak bisa ditinggalkan, urusan tidak bisa diwakilkan. Intinya begitu. Tapi kemarin sempat udah diterima ya oleh KSP Muldoko sendiri tuntutannya ya, kita tinggal menunggu apa jawaban dari pihak pemerintah, dan saya kira memang harus segera ditanggapi ya, apalagi tadi poin pertama tentang Omnibus Law ini mau kemana gitu buruh-buruh kita hari ini. Kalau masih terus diagendakan ya ini ada kepentingan besar juga ya dari para taipan. Mungkin satu hal lagi, Pak, yang seharusnya disoroti Ya, yaitu poin yang ke-13 tadi ya, itu Ya. tentang demokrasi dan Ya. kebebasan berpendapat. iya. Ya, yang benar kita dibebaskan berpendapat, tapi tidak ada tanggapan gitu. Kita bebas berpendapat terbuka umum yang nggak diapa-apain, emang nggak diapa-apain, cuman ya tuntutan kita juga nggak diapa-apain, Mbak, gitu. Kita ngomong nggak diapa-apain, tuntutan kita juga nggak diapa-apain gitu, Mbak. Tahu Sambil mengisi nutrisi kayaknya bagus ya, Pak ya. Ya. luar biasa demokrasi. Oke, terakhir. Apalagi yang saya dengar kemarin. Oh iya, berita satu, Pak. Saya pengen tanya. Izin dulu. Ya, Izin matikan kamera kalau Iya, mau silakan. isi nutrisi. silakan. Ya. Ya, Ya, saya ingin nanya soal masalah PCR untuk naik di transportasi umum itu apa benar? Apa emang masih dalam isu-isu aja? Apa gimana? gimana? Ya, kita kan ada seruan dari Luhut Panjaitan untuk kan sebelum naik ke transportasi umum itu kita harus wajib PCR, tes PCR. Iya. Katanya khusus untuk transportasi umum, itu benar? Itu kan lagi ramai dibincangkan ya, yang banyak protes juga, warga dari teman-teman banyak protes juga. Setelah banyak ramai diprotes, yang saya ketahui terakhir itu kebijakannya masih tetap berlangsung, jadi wajib PCR tapi harganya yang diturunkan. Awalnya yang tadi sekitar 500 apa berapa gitu ya, sekarang bisa setengah. Tapi kebijakannya masih tetap harus PCR gitu. Itu yang saya dapat informasi terakhir. Yang saya bingung katanya melakukan PCR itu mencegah yang namanya penyebaran virus COVID-19 ini kan, khususnya di bingung apa yang
transportasi pribadi enggak di PCR, berarti yang transportasi pribadi yang pergi kemana-mana nyebarin virus dong. Kalau di Kita naik pribadi, motor, agaknya susah mengkondisikan kayaknya. Susah iya dikondisikan ya. makanya, apa keuntungan pemerintah ketika melakukan PCR untuk transportasi umum? Ya kan, Keuntungannya itu jual ya kan, tes. ya kan itu jelas. Ya maksudnya kalau kalau alasan beliau untuk mengurangi penyebaran virus itu nggak masuk akal karena ya emang justru pengendara pribadi itu lebih banyak dibandingkan transportasi umum. Jadi tidak akan mengurangi penyebaran menurut saya. Betul Ya, kan? gampangnya gini aja, kalau kalau mau Oh, mengendalikan sebenarnya kalau mau mengendalikan penyebarannya transportasinya umum aja yang ditutup. Nah, harusnya begitu. Iya ya. Transportasi umumnya ditutup, kelar kan nggak usah PCR. Ya, intinya kan di sini kan ada banyak kepentingan, termasuk PCR sendiri kan karena udah diekspor, diimpor dari luar kan masa nggak dijual kan sayang kan gitu. Enggak. Soalnya kita di situ bayar Pak. Hmm? Emang mahal, nggak mahal 300.000 nggak mahal. Oh enggak, itu gaji Murah gaji 200.000 mah masih bisa beli cabe. 300.000 gaji untuk tiga hari Pak. Hah? 5 3 hari. Itu kan biasanya PCR itu berlaku 3 hari ya, atau 2 hari atau 3 hari Iya, gitu ya. Jadi kalau pekerja yang ya. biasanya pulang pergi menggunakan kendaraan umum ya bisa sebulan itu bisa seminggu 2 kali lah ya, seminggu 2 kali 10 kali, sebulan. 10 kali sebulan. Sebulan Sebulan 10 kali. 10 kali, 8 kali. 10 kali lah kita bulatnya. 10 Jadi kali. 300.000 kali 3 juta. Iya, gajinya 4 juta ya. Ya, kan caranya terus. Ada. Aduh, luar biasa emang kebijakannya. Itu kan. Aduh. Oke deh, ya. Apalagi ya, Jangan jangan naik banyak banget. kendaraan umum deh makanya. Hindari Masih aja. kendaraan umum. Nanti malah banyak yang beli mobil motor. Nah, Banyak yang beli motor pribadi sama mobil pribadi berarti. Transportasi ya, umum ntar nggak lagi. ya sebenarnya kan kalau orang budaya kita itu orang-orang itu lebih cari enaknya ya. Karena kenapa motor itu banyak sekali karena praktis ya. Jadi kemana-mana tinggal terus murah gitu kan. Kalau transportasi umum nanti di kayak gini-gini jadi orang juga nanti bakal nyari solusi yang lebih murah gitu daripada mereka harus PCR ya udah pasti nanti akan beralih ke transportasi yang lain seperti motor atau mobil walaupun jaraknya Ya, mungkin kalau mereka lebih jauh gitu ya. sama aja kayak punya motoran mobil. Ya ya kita lihat aja lah bagaimana perkembangan kebijakan ini gitu ya. Intinya di hari Sumpah Pemuda ini ya teman-teman harus apa ya isi dengan berbagai macam kegiatan yang positif. Kita tetap kritis tapi tetap santuy gitu ya. Terakhir silakan ada yang baru datang juga tapi kita udah ada di akhir sesi diskusi ya. Tinggal membuat pesan-pesan atau silakan berikan kesimpulan tentang apa yang sudah kita berikan. Silakan, Pak, saya dulu aja ya. Ya. Pak Yusuf dulu deh. Pesan-pesannya Hmm. nggak ada, Pak. Pak Yusuf nggak ada ya? Ya. Ya nanti kita bikin diskusi kedua gitu ya. Kita tutup aja diskusi yang pertama ini gitu. Assalamualaikum. Ya, kita tutup dulu aja ya. Kita tutup dulu diskusi ini nanti kita lanjutin ke diskusi dengan tema yang lain gitu. Oke? Iya. Ya, Berarti terima kasih pesan-pesannya teman-teman. gimana, Pak? Hah?
Ya udah kita simpulin sendiri-sendiri aja ya. Tentang tadi video kita yang sudah kita saksikan tadi, teman-teman silakan simpulkan sendiri tentang apa dan bagaimananya gitu. Nanti terima kasih yang sudah bergabung di diskusi kali ini. Kita akhiri saja. Semoga ini jadi apa ya? Jadi tambahan pengetahuan buat kita, tambahan literasi agar anak-anak generasi muda jangan disebut penghayal. Seperti itu intinya. Akhir kata dari kita, jangan lupa untuk terus pantengin channel Kompor Official, subscribe, like.